Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan nyervis shockbreaker KTC Extreme Premium ya. Oke, ini adalah keluarnya bocor ya. Ini adalah shock KTC buat NMAX ya. Ini posisi oli udah tinggal sedikit ya. Karena ini bocor ya, akan kita langsung eksekusi aja ya. Kita akan buka ya. Oke, untuk model shockbreaker ini untuk pembukaan sealnya sangat susah sekali ya, harus dipanasin ya kalau emang susah ya. Tapi kita akan coba langkah pertama dulu ya dengan cara memahatnya, mudah-mudahan bisa ya pakai pahat ya. Ini pahat fungsinya untuk pergerakan ya, kita memukulnya harus secara pelan-pelan ya supaya tidak ada lecet. Oke, kita buka dulu plastiknya ya. Oke, ini udah kelepas ya. Kita ambil langkah pertama dulu ya dengan menggunakan pahat ya, dengan menggunakan palu kecil agar tidak terjadi kelecetan ya. Oke, yang penting udah ada gerakannya. Kalau masih tidak bisa, terpaksa harus kita panasin. Oke, kita pukul sedikit-sedikit ya. Oke, ini udah ada pergerakannya. Alhamdulillah, jadi kita nggak harus manasin dulu ya. Ini untuk shockbreaker kayak gini tergantung ya, kadang ada yang macet, kadang ada yang susah. Masalahnya ini dilem ya. Oke, ini udah ada putarannya, biarpun keras tapi sedikit-sedikit bisa ada putaran ya. Ini akibat dari lem ya yang lengket di bagian dratnya ya. Untuk semua jenis shockbreaker seperti ini pasti dilem ya. Oke, kita pelan-pelan aja ya, memerlukan kesabaran ya. Oke, makin lama ini makin enteng ya, berarti ini udah bisa kena ya. Oke, ini udah kena ya. Kita akan tuangkan olinya ya. Oke, olinya udah kotor dan tinggal sedikit ya. Oke, kita langsung aja ke pembongkaran di bagian sealnya ya. Kita buka dari bagian bawah ya menggunakan kunci 19. Oke, setelah kena ya kita ambil sehernya ya. Untuk pengambilan seher hati-hati ya, jangan sampai kebalik ya. Karena kalau ada kesalahan sedikit aja ini akan berpengaruh ke hidroliknya ya. Ini untuk bagian tabung dan klik nggak ada masalah ya, jadi tidak ada pembongkaran ya. Oke, ini harus hati-hati ya dalam membukanya, jangan sampai kebalik ya. Oke, ini udah kebuka ya di bagian sealnya. Untuk model seperti ini sealnya jadi satu ya, sama bantalan langsung sama tutup ya. Kita akan membongkaran di bagian seal dulu ya.
Oke, ini sealnya yang akan diganti ya. Ini adalah ukurannya sealnya 1422. Ini ada dua seal ya, yang seal utama sama seal debu ya. Untuk seal utama ukurannya 1422 ya, dan untuk ukuran seal debunya 1424 ya. Untuk seal debu bisa sama seperti seal persneling ya. Oke, untuk cara membukanya kita akan membuka tutupnya di bagian bantalan ini ya, ada tutup ya. Ini menggunakan tang ini seperti ini juga ya. Ini modelnya ada coak ya, ada 4 ya. Ini sangat mudah sekali ya, karena ini tidak memakai lem ya. Untuk sejenis shockbreaker seperti ini ya, semua dibuka kayak begini ya, dengan menggunakan alat seperti tadi ya, tang buat pen itu ya. Oke, setelah kena kita congkel sealnya ya. Dan ini adalah untuk yang pertama adalah seal debu ya. Untuk yang kedua di sini ada ring ya. Ini ada ring ya buat antara seal debu sama seal utama ya. Dan ini adalah seal utamanya ya, yang ukurannya 1422 ya. Oke, selanjutnya kita akan ke tahap pencucian dulu ya. Setelah itu baru kita pasang lagi. Oke, biar bersih ya, kita akan semuanya akan kita cuci ya, tabung as sama bantalannya juga ya. Oke, untuk pencucian kita skip aja dulu ya. Oke, ini hasilnya teman-teman ya, udah bersih semua ya. Kita tinggal ke pemasangan seal dulu ya. Oke, kita langsung pasang aja ya. Untuk pertama-tama adalah ini seal utama dulu ya. Ukurannya 1422 ya, jangan sampai salah ya. Oke, sangat mudah memasukkannya ya, karena ini udah pas dengan ukuran ya. Oke, setelah seal utama masuk ya, kita akan memasukkan ring ya. Fungsinya ring ini adalah untuk menjaga jarak antara seal utama sama seal debu ya. Oke, seal udah kepasang ya, ring udah kepasang, kita akan menggunakan seal debu ya. Oh ya teman-teman ya, untuk seal yang model gini, seal utamanya sangat elastis ya, tidak ada per. Tapi untuk seal debunya ini ada pernya ya, sedikit keras ya, karena modelnya seperti seal persneling ya. Oke, setelah mapan ya, setelah enak ya, kita langsung tutup aja ya. Jangan sampai ada kemiringan ya teman-teman ya. Oke, setelah kita masuk kita akan kencangin dulu ya, menggunakan tang ya. Oke, kita akan ngambil oli dulu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan ke pengencangan ya, supaya lebih kencang ya. Jangan lupa dipakai alas, pakai kain ya, atau lap. Cara ngencengin ya, kita tinggal caranya seperti tadi ya, tinggal ini searah jarum jam aja ya. Jangan sampai kendor ya teman-teman ya, ini harus benar-benar kenceng. Masalahnya
Ini seal debu sama seal utama ya. Kalau ada pergerakan jalan jelek ya bisa mengakibatkan copot ya, karena ini deratnya cuma sedikit ya. Oke, ini udah kenceng ya teman-teman ya. Kita akan langsung ke pemasangan asnya di bagian as ya. Oke, masukinnya diputar-putar ya. Oke, ini udah enak ya. Silnya masih agak sepan ya, karena ini adalah sil baru. Oke, selanjutnya kita ke pemasangan seher ya. Ini seher kita bisa masukin satu-satu ya. Ini tadi tahap pencucian saya kasih as ya, biar enggak keliru dalam memasangnya ya. Oke, kita urutkan satu-satu ya. Selanjutnya kita pasang murnya lagi ya. Kita kencengin lagi menggunakan kunci 19 ya. Sebenarnya untuk nyerpis shockbreaker seperti ini malah lebih gampang ya teman-teman, karena tidak ada pencabutan pakai tracker ya. Karena ini sealnya udah jadi satu sama bantalan sama tutup ya, jadi sangat gampang ya. Semua teman pasti bisa mengerjakannya sendiri di rumah ya, tidak memerlukan alat khusus. Untuk membuka per juga, per seperti ini lembut ya dan sangat gampang ya. Oke, udah beres ya perakitan seal. Kita langsung akan merakit di bagian tabungnya ya. Oke, untuk oli kita menggunakan oli apa aja ya, yang penting encer. Ini saya menggunakan oli shockbreaker aslinya ya, buat yang depan yang belakang juga sama ya. Untuk oli kita isi full ya, kita isi full ya, supaya lebih mantap dan ini tidak akan berpengaruh ya. Oke, setelah masuk olinya dan masuk sehernya, kita langsung tutup aja ya, karena ini oli udah full ya. Gak usah khawatir ya teman-temannya, untuk oli masalah full ini bisa masuk ke tabung ya untuk shockbreaker seperti ini. Oke, kita kencengin langsung ya, kita putar-putar ya. Oke, ini udah kenceng ya, dan ini tarikannya udah mantap sekali ya.
Kita tinggal mengasih angin aja ya, mengisi anginnya ya. Oke, untuk pengisian angin kita skip aja dulu ya, supaya tidak ribet sana sininya ya. Oke, ini udah pengisian angin ya. Kita akan tes ya teman-teman ya. Oke, ini udah mantap sekali ya. Oke, gitu aja ya untuk servis shockbreaker seperti ini ya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.